Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di tayangan pembelajaran materi pembelajaran matematika wajib kelas 11 untuk materi program linear. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel, sub materi yang pertama. Kali ini kita masuk ke sub materi yang kedua, yaitu membuat model matematika dari masalah kontekstual. Oke, kompetensi dasar seperti yang sebelumnya masih sama, menjelaskan program linear dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Untuk kompetensi dasar yang keempat, titik 2, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Oke, nanti kalian bisa menggunakan program linear untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Tujuan pembelajaran di submateri yang kedua ini, yaitu yang pertama, kalian diharapkan setelah pembelajaran mampu menjelaskan langkah-langkah membuat model matematika dari suatu masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel dengan benar. Kedua, kalian mampu membuat model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel dengan benar. Nah, setelah mampu menjelaskan langkah-langkahnya, kalian pun diharapkan mampu membuat model matematika. Apa sih manfaatnya kita belajar program linear? Manfaatnya itu biasanya digunakan untuk membantu pimpinan perusahaan atau pengusaha, baik itu perusahaan besar maupun IKN, bisa memanfaatkan ini dalam mengambil keputusan manajerial. Apa itu maksudnya? Yaitu melalui pembuatan rencana menggunakan program linear untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Yang pertama, membantu untuk memperoleh keuntungan maksimum. Kedua, membantu untuk meminimumkan kerugian yang mungkin terjadi. Dan yang ketiga, untuk meminimumkan biaya produksi atau modal. Oke, seperti apa ya? Oke, kita lanjut. Sebelum ke materi, ada informasi tentang langkah pembelajaran. Yaitu yang pertama, kalian diarahkan untuk mengamati video, yaitu video yang sedang kalian tonton sekarang ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan bertanya tentang isi video. Kemudian nanti ada LKPD yang akan kalian kerjakan. Nah, hasil LKPD kalian upload di WA Group untuk didiskusikan bersama-sama dengan teman kalian. Dan yang terakhir, jika sudah paham, kita lanjut ke kuis. Seperti biasa melalui Google Form. Nanti ada linknya. Apa itu model matematika? Tadi kita tujuannya untuk kalian diharapkan bisa menjelaskan langkah-langkahnya. Nah, sebelum ke sana, apa sih itu model matematika? Oke, jadi kalian bisa memperhatikan gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 itu konveksi pabrik perusahaan yang memproduksi pakaian, yang kedua itu supermarket. Nah, dua potret tersebut bisa dicari dan dioptimalkan hasil produksi maupun hasil penjualan dengan menggunakan model matematika. Dengan segala keterbatasan yang ada, seperti lamanya mesin bekerja, jenis produk yang diperoleh, tenaga sumber daya manusia yang terbatas, ruang yang terbatas, misalnya ruang produksi atau kemampuan mesin dalam memproduksi, atau tenaga kerja yang tersedia, biasanya ada keterbatasan, bagaimana cara seorang pengusaha bisa memperoleh keuntungan yang optimal. Atau dalam kasus yang lain, misalnya lahan parkir, kalian tentu sering ke tempat menjumpai tempat parkir, misalnya di tempat-tempat perbelanjaan, di mall, di pasar ya. Oke, jadi masalah parkiran juga bisa diselesaikan dengan cara program linear. Misalnya ada luas daerah parkir 500 meter persegi, 5 area. Luas rata-rata tempat parkir untuk satu mobilnya 10 meter persegi dan motor 2 meter persegi lebih kecil. Daerah parkir itu tidak dapat menampung kendaraan lebih dari 90 buah, artinya hanya maksimal 90 buah. Sementara biaya parkir satu mobil 3.000 dan satu motor biasanya lebih murah 1.000. Dari sini masalah yang ada, bagaimana pendapatan yang maksimum yang mungkin dapat diperoleh untuk sekali parkir dengan asumsi semua lahan parkir terpenuhi, berapa buah mobil dan berapa buah motor yang harus terparkir untuk mendapatkan pendapatan maksimum dengan terbatasnya lahan. Nah, di sini kita bisa selesaikan dengan program linear. Oke.
Pengusaha perlu membuat perencanaan untuk mengoptimalkan sumber daya tersedia, bahan baku, lahan, transportasi, sumber daya manusia, dan lain-lain. Nah, upaya optimalisasi ini dapat dimudahkan dengan menggunakan programmingnya. Lalu apa itu model matematika? Ya, definisinya model matematika itu yaitu pola atau mengubah permasalahan sehari-hari ke dalam kalimat matematika. Baik, sebelum menerjemahkan atau membuat model, kalian perlu memperhatikan ungkapan-ungkapan yang diterjemahkan ke dalam pertidaksamaan, karena nanti program linear berkaitan dengan pertidaksamaan. Oke, biasanya ada kata istilah tidak lebih dari. Misalnya ada X sebuah nilai tidak lebih dari 100, berarti paling besar 100. Atau bahasa lainnya yang sama artinya itu paling banyak 100. Nah, maka tanda pertidaksamaan yang dipakai adalah kurang dari sama dengan 100. Berarti 100 ke bawah, 100, 99, 98, dan seterusnya. Oke, X lebih dari 25. Tinggal pakai saja tanda lebih dari. Kemudian yang ketiga, Y tidak kurang dari 50. Tidak kurang, berarti minimal atau paling sedikit Y-nya 50. Atau sekurang-kurangnya Y 50. Dan maka menggunakan tanda pertidaksamaan lebih dari atau sama dengan. Nah, Y di antara 2 dan 6 menggunakan tanda kurang dari. Oke, Y lebih dari 2 dan Y kurang dari 6. Ingat. Oke, baik. Contoh, misalnya menu ayam geprek dan ayam Kentucky Pak Samsul terjual paling banyak kata paling banyak di sini 40 porsi menggunakan tanda apa tadi? Iya, tanda kurang dari sama dengan, karena di sini ada 2 objek, ayam geprek dan ayam Kentucky, masing-masing dengan variabel X dan Y, maka hasil penjumlahannya kurang dari 40. Kemudian Pak Jody memiliki model X tidak lebih dari 6.300.000, tidak lebih dari, berarti kurang dari, sama dengan. Bu Ija, oke, menitipkan kue pada kantin sekolah sekurang-kurangnya 20 kue rasa coklat setiap hari. Sekurang-kurangnya berarti minimal 20. Sehingga tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan 20 ke atas. Oke, yang terakhir upah seorang tukang kebun antara 25.000 dan 50.000 rupiah. Berarti lebih dari 25 dan lebih kecil, lebih besar dari 25 dan lebih kecil dari 50. Maka tandanya menggunakan tanda kurang dari, di tengah-tengah ada variabel Y. Y itu sebagai upah. Oke, baik anak-anak sudah bisa paham ya? Lanjut. Oke, bagaimana sih menyusun model matematika itu? Nah, ada 3 langkah yang perlu diingat. Yaitu yang pertama, membuat permisalan dengan variabel X dan Y, karena kita pembahasannya program linear 2 variabel. Kemudian setelah dibuat permisalan, kita buat tabel bertujuan sebagai wadah untuk menuliskan semua informasi yang terkait dalam permasalahan atau masalah kontekstual. Memudahkan kita untuk menuliskan kalimat matematika. Setelah semua data terisi dalam tabel, kita susun kalimat matematikanya menggunakan tanda pertidaksamaan. Oke, contoh 1. Contoh 1, ini ada persoalan pembuatan roti dengan bahan-bahan yang diperlukan. Ada 2 yang diidentifikasi, yaitu tepung dan mentega. Mau membuat roti A, diperlukan tepung 200 gram, mentega 25 gram. Roti B, tepungnya lebih sedikit 100 gram, menteganya lebih banyak 50 gram. Jika kita ingin membuat roti sebanyak mungkin, sementara bahan yang tersedia, tepungnya hanya 4 kg dan mentega hanya 1,2 kg, bagaimanakah kita bisa memperoleh atau membuat roti, komposisi roti sehingga bisa dijual nantinya mendapat keuntungan yang maksimal. Nah, sebelum mengarah ke penyelesaian, mari kita membuat model matematika untuk persoalan tersebut. Nah, ini soalnya sudah ada di pojok atas. Ingat kembali tadi langkahnya ada 3. Langkah pertama, membuat permisalan. Oke, kita lihat di soalnya apa yang dibahas, yaitu berkaitan dengan roti A dan roti B yang mau dibuat. Kita belum tahu nih roti A mau dibuat berapa biji, roti B mau dibuat berapa biji. Nah, karena sesuatu yang masih tanda tanya ini, maka banyak roti A dan banyak roti B kita
yang kita misalkan sebagai variabel. Di sini banyak roti jenis A sama dengan X,